Oke, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel saya ya. Pada video kali ini saya masih membahas tentang tes kartu prakerja, di mana pada ini tes ini kartu ini masuk ke gelombang 9 ya. Ini hampir mendekati babak-babak terakhir. Jadi semoga untuk kalian yang belum mendapatkan atau lolos, saya doakan untuk lolos ya di tahap gelombang 9 ini. Oke, langsung saja ya. Di sini adalah kumpulan soal gelombang 9 yang terbaru, di mana masih sama ya, rata-rata soalnya hampir sama, di mana yang membedakan adalah beberapa pilihan gandanya. Jadi mungkin langsung saja kita langsung masuk ke pertanyaan pertama, di mana nah ini kan masih sama ya dengan yang tes gelombang ke-8 kemarin, di mana ditanya harga gula pasir tahun 2014, kemudian ditanya kesimpulannya. Nah, di sini masih sama kesimpulannya bahwa dari bulan Juli sampai bulan Oktober harga gula pasir mengalami kenaikan. Oke, di sini kita langsung saja pilih jawaban yang C ya, sejak bulan Juli hingga Oktober harga gula pasir mengalami kenaikan. Oke, ada yang membedakan adalah pilihan gandanya ya dari yang kemarin diputar-putar seperti itu. Kemudian next, nomor 2. Nah, di sini masih sama kan 4 plus 5. Jadi 4 plus 5 sama dengan 9. Nah, membedakan adalah pilihan gandanya tadi ya. Jadi diacak-acaknya saja. Oke, next. Nomor 3. Dengan pernyataan berikut, ini masih sama ya, setuju atau tidak setuju. Jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan, saya tidak akan teruskan. Nah, di sini kita lihat. Jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan, jadi maksudnya di sini dia ini sudah melakukan pekerjaan itu, tetapi pekerjaan itu tuh lebih susah dari yang dia perkirakan. Jadi dia tidak akan teruskan. Nah, di sini kan artinya dia kalau misalnya kita jawab setuju, maka orang itu tidak bertanggung jawab ya, karena pekerjaan ini kan sudah dilaksanakannya tapi nggak sesuai ekspektasi ya. Jadi pilihlah jawaban yang sangat tidak setuju ya kalau ini ya, karena ini sangat menunjukkan orang itu tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Oke, next. Pertanyaan keempat. Oke, masih sama. Saya sering memulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya. Ini sama saja ya. Jadi, pilihlah jawaban yang tidak setuju ataupun sangat tidak setuju ya. Ini ada skornya masing-masing. Kemungkinan jawaban yang besar ini di antara kedua ini. Oke. Next. Pertanyaan kelima. Seberapa setuju atau tidak setuju Anda dengan pernyataan berikut? Saya takut mencoba hal baru karena saya takut gagal. Nah, di sini kan kembali di sini kan ada tes motivasi. Jadi jika kalian menjawab setuju, maka berarti kalian orang yang kurang motivasi ya dalam diri. Pilihlah jawaban yang tidak setuju ya, atau sangat tidak setuju, karena di sini kan saya takut. Nah, di sini jadi kurang motivasi dalam dirinya. Oke. Kalau saya menjawabnya tidak setuju ya. Oke, next pertanyaan ke-6. Berapa jam kira-kira Anda akan alokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan online dalam program Kartu Prakerja? Nah, di sini kan saya memilih pilihan 1-2 jam per hari, karena seperti ini ya, seperti kita itu antusias ya masih dalam mengikuti pelatihannya nanti. Jika kurang dari 30 menit ini menurut saya sih kurang ya, seperti tidak antusias seperti itu. Oke, next pertanyaan ke-7. Mengapa Anda berminat ikut program Kartu Prakerja? Nah, di sini terserah kalian ya. Bisa kalian saya ingin meningkatkan keterampilan, bisa juga saya kehilangan pekerjaan ya, karena COVID misalnya. Oke, mungkin next kita pertanyaan ke-8. Seberapa setuju atau tidak setuju Anda dengan pernyataan berikut? Saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya. Oke, di sini, nah hampir sama yang seperti yang tadi ya, menunda pekerjaan yang saya tidak suka ya. Oke, otomatis pilihlah jawaban yang tidak setuju atau sangat tidak setuju ya. Oke, karena menunda pekerjaan itu hal yang tidak bagus ya. Oke, next pertanyaan ke-9. Saya merasa minder atau rendah diri pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu lebih baik dari saya. Nah, di sini kan kurang motivasi lagi ya, seperti itu. Karena harusnya sih kita harus percaya diri dengan diri kita bahwa kita memiliki kemampuan dan jalannya masing-masing ya.
Jangan minder terhadap diri sendiri ya. Oke, jadi pilih jawaban tidak setuju. Oke, next, soal selanjutnya pertanyaan ke-10. Seberapa setuju atau tidak setuju Anda dengan pernyataan berikut? Kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat. Nah, sama sih sama. Jadi ini pilihlah jawaban yang tidak setuju. Tidak setuju ya. Di sini karena harusnya kita kegagalan itu bukan karena saya kurang berbakat, tetapi mungkin nasib belum berpihak pada kita ya, seperti itu. Karena yang penting kita usaha terus sampai mencapai kesuksesan. Oke, next, pertanyaan ke-11. Nah, di sini berbeda ya soalnya. Ini pada gelombang 9 ini ada seperti grafik ini, ditanya kesimpulan. Nah, kita lihat jawabannya. Penjualan dagangan Pak Ahmad menurun tiap bulan. Salah ya, ini naik ya grafiknya. Naik. Oke, yang B, dagangan Pak Ahmad paling laku di bulan November enggak ya, di Desember harusnya paling banyak soal frekuensinya. Oke, berarti pilihlah jawaban yang kita lihat, yang D atau C ya. Di bulan November baju koko lebih banyak terjual dibanding sarung. Bulan November, kita lihat November. Nah, benar ya. Baju koko ini yang oranye-oranye ini, yang biru ini adalah sarung. Berarti benar jawabannya C. Baju koko lebih banyak terjual dari sarung. Berarti jawabannya adalah C. Oke, next. Nah, di sini diagram batang. Menunjukkan nilai ulangan matematika. Jika nilai kelulusan minimal adalah 7, berapa anak yang harus mengulang ulangan? Nah, di sini kita lihat bahwa jika mengulang di bawah minimal 7 ya, berarti total anak yang harus remedial atau mengulang ulangan yaitu di bawah yang 7 ini ya. Berarti yang 6 ini plus 5 ini, berarti 6 tambah 5 sama dengan 11. Nah, oke. Ini tidak ada ya. Berarti kita langsung saja kita simpulkan bahwa jawabannya adalah 11 ya. Ada ini jawabannya, saya enggak ke ini aja. Oke, next. Pertanyaan ke-13. Harga satu kodi kain 300.000, harga 10 helai kain yang sama adalah 150.000 karena satu kodi itu 20 helai. Karena ditanya 10 helai, maka setengah dari harga 300.000 ini sama dengan 150.000. Oke, next. Pertanyaan ke-14. Nah, seorang pedagang buah membeli satu pertimbangan dengan tujuan 50.000. Mangga tersebut dijual kembali dengan mendapatkan keuntungan 20%. Berapakah harga jual mangga tersebut? Langsung saja kita, karena ditanya harga jual, maka kita cari dulu keuntungan ini 20%, kita kalikan dengan 750.000, berarti sama dengan 150.000 ya. Jadi 20% ini 150.000. Oke, ditanya harga jual, maka tambahkan harga ini, harga aslinya kita tambahkan dengan keuntungan tadi, berarti 150.000. Oke, jadi 750.000 ditambah 150.000 sama dengan 900.000. Jawabannya adalah C. Next, 5/9 dikurang 2/9 sama dengan, berarti ingat ya, penyebut ini nggak usah abaikan saja, jadi tetap 9 ya. Yang kita operasikan adalah yang pembilangnya. Jadi 5/2 sama dengan 3. 3/9. Oke, 3/9. Nah, yang ini jawabannya. Oke, yang D. Next, pertanyaan ke nomor 16. 3 plus 2, 5/2 jadi ya. Oke, A jawabannya ya. Kita cepat saja. Kemudian, pertanyaan ke-17. 49 dikurang 23 sama dengan 26. Ini masih operasi biasa. Oke, next. Nah, pertanyaan terakhir di sini ada koma, 0,4 ditambah 0,503 ditambah 1,04. Ingat ya, kita lihat saja ujungnya. Di sini kan otomatis di sini tambah sini aja 0,9, kemudian ditambah 1 ya. Berarti sekitar 1,9. Nah, ini kan ada 2, 1,9. Kita lihat ujungnya. Ujungnya ini ingat ya, ini komanya di sini. Berarti otomatis yang ini 3 ini turun ya langsung ya. Karena ini positif, karena ini kan ada 2. Ini ada 1, ini ada 3. Berarti yang 3 ini enggak ada ini tambahnya, langsung turun. Jadi otomatis jawabannya adalah yang A. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, sampai jumpa di video yang berikutnya. See you.